Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut kondisi Jakarta saat ini amburadul. Pernyataan itu disampaikan Megawati menanggapi hasil penelitian menyebut Jakarta tidak masuk 3 besar kota mahasiswa terbaik tahun 2020. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menjadi sorotan. Kali ini Megawati melontarkan pernyataan yang mengkritik Jakarta dengan menyebut Jakarta amburadul. Pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merujuk pada riset Universitas Negeri Jakarta tentang peringkat Jakarta yang tidak masuk 3 besar kota mahasiswa terbaik tahun 2020. Persoalannya sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect ini kan dapat dilakukan. Tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi, insinyur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka menurut saya ini sangat baik sekali dan terima kasih, semoga dapat diteruskan. Sebelumnya Universitas Negeri Jakarta memaparkan studi tentang pemeringkatan kota-kota dengan mahasiswa di Indonesia tahun 2020. Hasilnya Semarang menjadi peringkat pertama dengan skor 17 dan disusul Solo serta Surabaya dengan masing-masing skor 15. Sementara DKI Jakarta berada di posisi ke-6 dengan skor total 10. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pernyataan Megawati dianggap sebagai obat untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Selain itu, Jakarta juga menjadi perbincangan lantaran Gubernur DKI Jakarta akan menghapus rute LRT Rawamangun Velodrome. Sebab moda transportasi yang di-groundbreaking oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada 2016 lalu dianggap tidak disiapkan dengan baik dan terkesan tumpang tindih. Selain itu, mahalnya biaya pembuatan LRT tidak sebanding dengan biaya pemanfaatannya yang hanya digunakan untuk pendukung Asian Games. Apa maksud Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri mengatakan Jakarta amburadul? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dan Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar? Baik, Pak Oman, Mas Gembong. Saya ke Mas Gembong terlebih dulu ya. Mas Gembong, Silakan. bisa dijelaskan variabel yang disampaikan oleh Bu Mega ini, Jakarta amburadul? Apakah semata-mata hanya soal ramah mahasiswanya? Mas Gembong. Halo? Ya, silakan Mas Gembong. Ya, kalau ditanya variabel sebetulnya yang disampaikan oleh Bu Mega itu kan yang kasat mata. Artinya seluruh warga Jakarta bisa memantau, bisa melihat kondisi Jakarta selama 3 tahun di bawah kepemimpinan Pak Anies. Kenapa Bu Mega menyampaikan itu? Agar itu sebagai daya picu kita semua, para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pembangunan Jakarta agar bisa segera dinikmati oleh warga Jakarta. Sebetulnya maknanya kan seperti itu, Mas. Kenapa saya katakan tadi yang kasat mata? Contoh, masa sih pengentasan banjir selama 3 tahun nggak ada perubahan? Kan itu sebetulnya yang ingin didorong oleh Bu Mega. Kenapa tidak ada perubahan? Maka dengan sentilan itu supaya terpacu. Oh, ayo segera kita eksekusi program-program yang selama ini belum kita laksanakan. Kan sebetulnya itu makna yang disampaikan oleh Bu Mega kepada kita semua gitu, Mas. Baik, ada kekecewaan berarti Jakarta tidak masuk dalam kota pelajar begitu menurut versi UNC dari Bu Mega? Halo? Iya, Pak Mas Gembong. Ya? Apakah ada kekecewaan berarti yang disebutkan oleh Bu Mega terkait Jakarta tidak masuk dalam 3 besar atau kota pelajar begitu? Ya itu memang yang paling mendasar itu, karena sebetulnya penilaian dalam konteks masalah kota kota intelektual kan gitu loh.
Ya. Baik. Intinya kan itu. Ya. Kenapa sih Jakarta yang notabene sebagai ibu kota negara, segala fasilitas jauh lebih lengkap dibandingkan yang lain, masa kita kalah misalkan dengan Solo. Solo itu kan hanya kota kecil, kan gitu loh. Tapi Oke. tidak Itu kan masuknya betul. Jakarta menjadi kota pelajar, apakah sudah menyimpulkan kalau Jakarta itu amburadul? Itu kan dikaitkan dengan kondisi Jakarta. Oke. Gitu loh. Kenapa kita tidak masuk? Nah, kenapa kita tidak masuk? Masalahnya infrastruktur pendukung itu kan tidak mengarah untuk dijadikan Jakarta sebagai kota pelajar, kan gitu loh, Mbak. Kan gitu loh. Ini kan satu keterpaduan, gitu loh. Mas Gembong. Satu keterpaduan antara infrastruktur pendukung dengan konsep menjadikan Jakarta kota intelektual, kan gitu loh, Mbak. Gitu Oke. Mas Gembong, ungkapan Jakarta amburadul ini diarahkan kepada pemimpinnya yang sekarang atau seperti apa? Karena kita tahu juga bahwa PDIP juga pernah juga menjadi pemimpin di Jakarta dan sumbangsi dari DPRD juga kan harus diperhitungkan dalam pembangunan ibu kota. Pemerintahan itu berkesinambungan, Pak. Artinya kalau berkesinambungan bukan berat. Baik, kita ke Pak. Artinya ada rentet. Ya, Mas silakan. Gembong, ada Mas kendala Gembong. audio Mas Gembong, ada terputus-putus suara Anda kami tangkap. Kita ke Pak Oman dulu. Pak Oman, bagaimana Anda menanggapi pernyataan Bu Mega ini? Terima kasih Mas Andro, Mbak April, Mas Gembong di seberang sana. Assalamualaikum pemirsa. Jadi begini, menanggapi statement Ibu Mega, katanya Jakarta amburadul, saya kira ini kalau kita kan generasi anak soleh nih, generasi good looking, generasi perbaikan akhlak yang kita terima sebagai nasihat dari orang tua kita untuk kita perbaiki. Walaupun kemudian secara objektif harus kita lihat apakah betul research dalam pemilihan intellectual city yang dilakukan oleh UNJ yang menilai kota-kota di Indonesia apakah masuk intellectual city dan sebagainya, apakah pemeringkatan dan indikator-indikator yang diajukan itu sudah disepakati secara nasional kah, secara internasional kah, atau didasarkan pada semua aspek yang memungkinkan generasi muda, kemudian mahasiswa merasa nyaman dan sebagainya. Memang dalam kesempatan itu kan Ibu Mega tentunya berbangga terhadap Solo, Semarang, dan Surabaya yang mendapatkan peringkat terakhir. Tapi Pak Oman, sederhananya Anda sepakat tidak bahwa variabel itu menempatkan Jakarta di bawah 3 kota itu? 3 kota yang dimaksud? Saya kira kita nggak sepakat karena banyak sekali perbaikan yang dilakukan gubernur. Dilakukan perbaikan gubernur karena tanggung jawab perbaikan gubernur terhadap sebuah kota itu kan merupakan continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Halo? Jadi, ya Pak Oman, silakan kami menyimak. Saya tidak setuju juga kalau kalau dinyatakan amburadul karena indikatornya harus jelas, harus spesifik supaya kita ada perbaikan yang jelas juga. Dan karena kan dunia internasional baru saja menganugerahi Jakarta sebagai kota yang improvement transportation sistemnya mendapat penghargaan tinggi. Dan saya dengar gubernur juga berupaya untuk mengevaluasi moda transportasi kita supaya terintegrasi secara efisien, efektif. Sehingga dan salah satunya adalah mengevaluasi jalur LRT yang dinyatakan oleh beberapa pengamat itu tidak efisien dan kenyataannya memang sepi. Jadi upaya yang dilakukan gubernur untuk perbaikan kota ini ada dan ya tidak amburadul dalam arti angkut seperti yang tidak termanage. Tapi kalau kemudian indikatornya seperti dalam riset ini ya kita bisa perdebatkan indikator-indikator itu. Baik, Tapi selain kalau mendapatkan penghargaan tadi, jika kita breakdown begitu, yang dimaksud amburadulan tidak bisa dikatakan Jakarta ini amburadul, prestasi atau mungkin indikator apa lagi Pak Oman yang bisa menyebutkan atau memperlihatkan Jakarta itu tidak seamburadul yang dipikirkan oleh Bu Megawati? Ya kita
Mbak, kita sesekali jalan-jalan, lihat trotoar kita yang kita perbaiki, yang gubernur perbaiki, kemudian beberapa spot yang semakin indah, semakin cantik, ada perbaikan silahkan. Kemudian termasuk ini menghadapi banjir, kemarin waduk-waduk, embung dan sebagainya diperbaiki, tidak hanya fungsi objektif menampung air, juga diupayakan di beberapa spot sebagai tempat rekreasi atau taman umum yang bisa dinikmati. Artinya itu ada perbaikan-perbaikan yang kita rasakan. Dan saya kira mari sama-sama kota ini kita perbaiki, termasuk di teman-teman Mas Gembong di fraksi PDIP kan ini sama-sama, beliau memimpin fraksi terbesar, mari kita sama-sama perbaiki karena sistem pemerintahan daerah kita kan, pemerintahan daerah itu gubernur dan DPRD. Baik. Mas Gembong, progres pembangunan Ibu Kota Jakarta ini kan tidak bisa dilepaskan dari sumbangsi PDIP juga, baik itu dari rezim yang pernah dipimpin oleh Pak Jokowi Ahok, termasuk juga Anda yang berkontribusi di DPRD DKI Jakarta. Bagaimana kemudian sampai pada kesimpulan Jakarta amburadul ini? Bahasa amburadul kan soal pola kan Pak, Mas Abraham, ini soal pola. Berarti selama 3 tahun itu kan pola pembangunan itu kan nggak jelas. Kenapa saya katakan nggak jelas? Karena memang programnya sepotong-sepotong. Oke. Artinya Anda menyoroti program gubernur yang sekarang tidak jelas sama sekali? Bukan nggak jelas, terpotong-potong. Misalkan contoh bahasa sederhana ini. Ketika kita mau mengentaskan persoalan banjir kan harus berkesinambungan, Mas. Gitu loh. Dulu pemerintah sebelumnya yang sudah diletakkan pondasinya oleh Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Ahok, yaitu normalisasi. Kenapa sih Pak Gubernur saat itu menetapkan normalisasi? Karena memang sungai kita sudah tidak normal, maka akan dikembalikan pada trase yang sudah ditetapkan melalui undang-undang, kan gitu loh. Maka dinormalkan. Nah sekarang Pak Gubernur kan nggak mau menggunakan bahasa normalisasi itu, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua yang paling sederhana bisa kita rasakan. Saat itu Pak Ahok membuat program untuk relokasi terhadap para masyarakat yang terdampak terhadap penataan. Di mana tempat penampungan, yaitu di rumah rusun sewa. Yang itu diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat para penghuninya. Nah sekarang kan rusun sewa itu sekarang sudah tidak dilakukan pembangunan lagi oleh pemerintahnya Pak Anies. Kan gitu loh. Karena Pak Anies fokus pada penyediaan hunian dengan DP 0 rupiah. Kan gitu loh. Yang sampai hari ini belum jelas skemanya Mas gitu loh. Itu yang saya katakan. Polanya nggak nampak ada ketersinambungan gitu loh. Mas Gembong, kita kasih waktu ditanggapi langsung oleh Pak Oman soal kesinambungan pembangunan dan saat ini polanya dianggap tidak jelas. Bagaimana? Ya, saya kira kita memang merespon pemerintahan ini berkesinambungan. Jadi yang baik mari kita teruskan, tapi yang kurang pas juga mari kita koreksi. Seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa pengamat tentang efektivitas dan efisiensi moda transportasi kita LRT, seperti yang dari Kelapa Gading ke Velodrome Rawamangun itu kan nggak efisien. Malah dikatakan kata pengamat itu waktu itu hanya mengejar proyek untuk memenuhi Asian Games, padahal pas Asian Games-nya aja tidak tercapai. Artinya Anda menyasar apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, gubernur sebelumnya? Nggak, maksudnya begini, kan boleh dong dikoreksi. Kalau tidak efisien pengelolaan LRT itu kemudian ada rencana dihapus, diganti dengan moda yang sebelumnya gitu, kan boleh. Bukan berarti continuous itu apa semua yang sudah dilakukan sebelumnya harus dilakukan. Malah itu jadi terkungkung pada sesuatu yang kurang pas, nggak efisien. Dan ini semua kita bisa bicarakan sama-sama di Pemda, di DPRD untuk mencari moda transportasi katakanlah yang paling efisien untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Saya kira begitu. Baik, silakan. Tapi program-program yang baik ya mari kita teruskan. Boleh silakan Mas Gembong tanggapannya? Ya kalau soal program yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ternyata tidak bagus. Halo? Ya, Mas silakan. Gembong, kami menyimak.
Ya, kalau itu dirasa setelah kita evaluasi ternyata kurang bermanfaat, ya ayo kita maksimalkan manfaatnya. Kenapa itu belum manfaat sebagaimana disampaikan oleh Pak Oman tadi? Karena memang belum terkoneksi, kan gitu loh. Dulu targetnya kan itu sampai terkoneksi ke stasiun Manggarai. Nah ini yang belum kita lakukan konektivitasnya itu Mas, gitu loh. Tetapi sekali lagi, kalau itu dianggap tidak efisien, ya ayo kita benahi bersama-sama, sepakat saya dengan Pak Oman, tapi ayo kita benahi bersama-sama, gitu loh. Oke, artinya Itu, sepakat dong, Mas Gembong, soal Jakarta amburadul itu tidak hanya diarahkan, tidak hanya dititikberatkan pada pemimpinnya, dalam konteks ini gubernurnya, tapi juga ada DPRD-nya, soal politik anggaran dan sebagainya. Ya bisa saja seperti itu, karena ini kan satu kesatuan. Satu kesatuan. Cuman eksekutornya kan eksekutif, Mas, Oke. gitu loh. Oke. Eksekutornya adalah eksekutif, gitu, Mas. Baik. Pak Oman bagaimana? Ya kita perbaiki bareng-bareng dari mulai anggaran dan sebagainya, kita fokus kemana. Wah, apa namanya PR Jakarta itu kan kemacetan dan banjir. Ayo kita perbaiki sama-sama, dan bukan berarti yang lama harus diikuti semua, harus kita koreksi. Mbak April, Mas Abraham, ya. Coba kita jalan-jalan di Rasuna Said, ke Asia Afrika. Itu kan ada monumen apa itu? Monorel. Tiang-tiang yang nggak tahu saya kenapa bisa begitu, perencanaan seperti apa. Apakah kita diteruskan atau enggak ya? Kalau enggak ya kita koreksi, dicabut. Kami mohon maaf, fraksi PAN pernah mengajukan itu dicabut aja. Artinya memang sudah tidak terkoneksi dengan sistem yang smart city sekarang, ya kita perbaiki. Begitu. Tapi yang lain yang sudah rintis bagus, reformasi birokrasi dan sebagainya kita lanjutkan. Baik. Karena Jakarta ibu kota Indonesia tentunya dituntut untuk menjadi lebih baik begitu dari kota-kota lainnya, begitu ya Pak Oman. Etalase tugas dan tanggung jawab bersama pemimpin, tidak hanya gubernur, DPRD dan juga masyarakatnya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami, Pak Oman dan juga Mas Gembong Warsono.